Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibuddin, Buya, dari Kalitanjung. Ada seorang adik, Buya, cepat marah-marah karena merasa tidak disayang sama kakak-kakaknya. Kemudian juga sebaliknya, ada seorang anak pertama juga cepat marah-marah, Buya, karena merasa tidak dihormati oleh adik-adiknya. Itu cara menyayang atau menghormati tersebut sebatas apa, Buya? Terus bagaimana kaitannya dengan kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah menghormati dan memberikan kasih sayang, pendidikan indah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis singkat, laisa minna, langsung diancam. Jangan ngaku-ngaku kamu senang maulid Nabi, jangan ngaku-ngaku kamu senang dengan aku, jangan ngaku-ngaku kamu ingin ikut golonganku. Laisa minna, bukan termasuk golonganku. Man lam yarham saghirana, yang tidak bisa memberikan kasih sayang kepada yang kecil, lebih kecil. Walam yuwaqqir kabirana, dan tidak bisa menghormat yang lebih besar. Ini kan pendidikan indah dari Nabi SAW. Imbal balik, saling memberi. Yang kecil memberi penghormatan, yang gede memberikan kasih sayang. Ketemulah. Hidup itu indah. Nah ini. Jadi tugasmu adalah memberi, bukan meminta. Jadi kalau sudah rumus ini dirubah jadi bermasalah, tugasmu sebagai seorang kakak bukan menuntut engkau ingin dihormati. Ini adalah kesalahanmu dalam memahami rumus. Tapi tugasmu sebagai kakak memberikan kasih sayang, beres urusannya. Nah, ini kadang-kadang kita menuntut, kamu tidak menghargai saya loh. Ngapain ente nuntut-nuntut? Ini salah cara pandang begitu. Sebab Nabi tidak mengatakan menuntut, tapi yarham, memberi, memberikan kasih sayang, yawakir, menghormati. Nah, ini biasanya kalau hidupnya menuntut, ini adik tidak menghargai saya. Oh, ini sudah benar. Ente kan beri kasih sayang, nanti akan muncul penghargaan. Yang adik berikan penghargaan, nanti akan muncul kasih sayang. Selesai. Kita itu hidupnya menuntut. Makanya tidak ketemu rumus ini untuk hidup kita. Menuntut, menuntut, menuntut. Rumus suami istri menuntut, menuntut, menuntut. Kita perlu orang-orang cerdas seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Memang tidak ada orang seperti Sayyidah Khadijah. Akan tapi paling tidak niru kecerdasan Sayyidah Khadijah itu. Bagaimana hidupnya Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah? Waktu orang menyanjung Khadijah, alangkah senangnya engkau itu punya suami kayak Nabi Muhammad tuh. Siapa nggak senang kan begitu? Suaminya Nabi Muhammad, imam ahli surga. Tapi jawaban Siti Khadijah bukan iya aku senang, nggak ngomong gitu. Siti Khadijah jawab, demi Allah mulai aku menikah dengan Nabi Muhammad, sungguh aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Oh, ini kan rumus indah ini. Nah, kalau semua orang megang rumus ini kan enak. Suami nggak usah mikir, yang penting aku punya keinginan nyenengkan istriku. Istrinya di rumah juga begitu. Indah. Dan sekarang nuntut istri tidak menghargai di rumah. Yang di rumah ngomong suami tidak pernah ngayomi, pergi terus dong. Cari duit kan pergi memang. Ini kalau main tuntutan tidak ketemu. Dan sekarang ini permasalahan di sebuah rumah tangga itu kadang-kadang menuntut, itulah yang akan ketemu. Apakah adik menuntut kakak dan sebagainya. Kakak gampang tersinggung gara-gara adiknya tidak hormat begitu saja, nggak menghargai kamu ini. Adik tidak mau, tidak usah nuntut. Sebab kalimat menuntutmu itu tidak menampakkan kasih sayang. Kasih sayang itu ngayomi. Jangan kalah sama kasih sayangnya ayam tuh. Ayam itu yang punya kasih sayang kepada yang kecil tuh. Ada gerimis dan sebagainya, dikeruputi sama anaknya, sayang. Ada yang bandel naik di lehernya, tidak marah, ya sudah dimasukin lagi, begitu. Gak usah bilang kamu ini kurang ajar sama saya, ditolong tidak mau, dasar ngomong gitu. Masa kalah sama ayam? Yang penting berikan kasih kamu kepada adikmu, selesai, nanti ketemu judulnya. Kadang-kadang adiknya dia memberi kasih sayang adiknya gara-gara adiknya tidak menghormat sekali saja. Rasulullah, kamu ini adik tidak tahu diri, tidak menghargai, tidak hormat. Bahwa hadis Nabi, laisa minna malam yakir kabirona. Atau sebaliknya, menuntut kasih sayang dari seorang abang. Sadari, hormati abangmu. Apakah dia berikan kasih sayang kepadamu? Engkau tugas memberikan penghormatan kepada kakakmu. Nah ini.
Jadi kalau kita menemukan adik yang tidak memberikan penghormatan kepada kita, karena penghormatan tidak engkau cari, akan tapi penghormatan engkau berikan. Jadi kalau orang mencari penghormatan, hidupnya susah. Lihat, ini manusia sombong itu mencari penghormatan. Duduk sama ini pengen dihormat, ini dihormat. Bisa jadi kiai pun gara-gara sama tuan rumahnya lupa nggak dipersilakan, sudah ngedumel, nggak tahu diri, tuan rumah nggak menghormati. Masa saya taruh di depan pintu? Kapan ceritanya? 10 tahun yang lalu, masih ingat? Ayo, hati busuk selalu minta penghormatan, penghargaan, penghormatan, penghargaan, penghormatan. Kok penghargaan dari manusia yang dicari? Kalau ada orang berikan penghormatan, bukan suatu yang haram asalkan itu benar, tapi tidak boleh menjadikan kita sombong. Tapi hidupnya manusia mencari penghormatan, penghargaan dari manusia, lupa Allah. Penghormatan, penghargaan yang sesungguhnya adalah dari Allah. Selesai. Anda berikan kasih sayang kepada adik yang bandel, Allah memberi atau tidak? Allah memberi pahala. Biarpun adikmu gak paham, adikmu masih kurang ajar, sudah begitu nyuri duit dan segala macam, Allah tetap tahu bahwasanya engkau memberikan kasih sayang kepada adik budak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya. Jika Anda punya abang yang tidak pernah memberikan kasih sayang kepadamu, tetap berikan penghormatan. Abang-abangku adalah abang-abangku, perintah dari Allah. Ibu-ibuku. Selesai. Jadi ini rumus yang perlu dijelaskan. Jangan salah, sebab Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham. Bukan yastarhim. Bukan minta dikasih sayang, tidak, memberi kasih sayang. Nah, ini rumus jelas, insyaallah ya. Dengan begitu mudah hidup itu. Maka lakukan tugasmu. Jika Anda seorang kakak, tugasmu adalah memberikan kasih sayang kepada adikmu atau kepada yang lebih lemah. Selesai. Apakah dia menghormati mata? Jadi ingat, naudzubillah, jika pekerjaan kita harus ada hubungannya dengan imbalan di dunia, itu adalah hakikat tidak ikhlas. Masa setiap kita berbuat baik sama adik kita, dia harus membalas dengan bahkan sudah langsung dipangkas oleh Nabi dalam kalimat yang sangat luar biasa dahsyat. Laisal wasilu bil mukafi. Orang menyambung silaturahmi itu bukan yang balas gara-gara adikku memberikan kasih sayang lalu aku menghormati, bukan begitu. Walakinnal wasil, akan tapi orang yang nyambung silaturahmi yang sesungguhnya adalah adiknya kurang ajar masih memberikan kasih sayang sang kakak ini. Oh, ini itu baru hebat. Man idza quti'at rahimuhu shalah, dijailin ngebaikin. Itu baru. Itu rumus dari Nabi, enak rumusnya. Cuma di saat rumus dibalik sesuai dengan hawa nafsunya, maka tidak akan ketemu judulnya. Nah, ini wallah alam bisawab. Ada pun masalah la ta'ata li makhluqin. Jelas tidak boleh kita patuh kepada manusia dalam irama melanggar Allah. Alasan saya harus patuh kepada bapak ibu saya karena diperintahkan oleh patuh kepada ibu saya. Baik, makanya saya patuh ibu saya. Ibu pun suruh ngapain? Suruh saya ninggalkan sholat. Oh, enggak boleh gitu. Seorang istri suruh patuh kepada suami, patuh. Tapi suami mengajak hubungan suami istri yang salah melalui jalur belakang dan sebagainya waktu haid, alasannya patuh. Suaminya mungkin dalil istri harus patuh, nggak boleh macam-macam. Wah, nggak boleh begitu. Jadi karena patuh kepada manusia melanggar Allah, tidak boleh. Patuh kepada manusia melanggar Allah tidak diperkenankan. Patuh kepada ibundanya untuk melanggar Allah juga tidak diperkenankan. Patuh kepada ayahandanya melanggar Allah tidak diperkenankan. Nah, ini enggak ada. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Selesai. Ini luas penjabaran. Macam contohnya teramat banyak.